Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Janri Tumangger akan membawakan garis besar pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10 dengan judul Yakub Israel. Pada pelajaran minggu ini kita akan lebih banyak berbicara tentang Yakub. Dia sudah meninggalkan Laban, pamannya, dan sekarang dia akan pulang dan bertemu dengan kakaknya Esau. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 6, Yakub mendengar bahwa Esau hendak mendatanginya bersama dengan 400 orang yang mendampinginya. Namun hal ini tidak membuat Yakub untuk menyimpang atau menghindar dari pertemuannya dengan Esau. Tetapi yang dilakukan adalah dia membuat strategi untuk menemui Esau, kakaknya. Pertama, ia membagi orang-orang yang bersama-sama dengannya. Dia membagi ternaknya juga menjadi 2 bagian. Untuk bagian pertama, dia perintahkan untuk berjalan lebih dulu dengan harapan kalau Esau marah dan memerangi kelompok pertama ini, maka Yakub dan rombongannya punya kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, hal terpenting yang dilakukan Yakub juga ketika akan bertemu dengan Esau adalah Yakub berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan meluputkan kemarahan Esau darinya. Kemudian yang ketiga yang dilakukannya adalah Yakub mencoba mendamaikan hati Esau dengan memberikan persembahan khusus kepadanya. Dia mengirim kambing, domba, lembu, keledai, unta dengan harapan hati Esau akan dilunakkan oleh pemberian-pemberian ini. Ketika sudah menyeberangkan keluarganya dan juga seluruh miliknya, hartanya, Yakub memutuskan untuk bermalam di tepi sungai Yabok. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 24, malam hari itu, Yakub bergumul dengan seseorang sampai pagi. Dari ungkapan yang diucapkan oleh Yakub, kita sadar dan juga Yakub menyadari bahwa yang bergumul dengannya bukanlah manusia biasa, melainkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26, kata-kata Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Dari cara Yakub memohon dan menolak untuk melepaskan orang yang bergumul dengannya, mengungkapkan bahwa Yakub sangat memiliki keinginan yang kuat untuk diampuni oleh Tuhan. Dan memang benar, Yakub akhirnya diampuni oleh Tuhan. Pertanda bahwa ia sudah diampuni ialah namanya diubah dari nama yang mengingatkannya tentang dosanya, yaitu Yakub, penipu, menjadi nama yang mengingatkannya tentang kemenangannya, yaitu Israel. Karena dia telah bergumul dengan Allah dan ia menang. Akhirnya Yakub menamai tempat itu, tempat dia bergumul dengan Allah, dengan nama Peniel. Keesokan harinya Yakub melanjutkan perjalanannya dengan keadaan yang pincang karena pangkal pahanya dipukul ketika bergumul dengan Allah. Dalam Kejadian 33 ayat 1 dikatakan Yakub melihat Esau datang dengan 400 orang bersamanya. Di dalam pasal ini, Yakub diberitahukan memberikan sembah sujudnya kepada Esau sampai 7 kali. Bahkan berulang-ulang, Yakub menyebutkan bahwa dia adalah hamba bagi Esau. Seolah-olah yang Yakub lakukan adalah dia ingin mengembalikan berkat yang dulu pernah dia curi dengan penipuan dari ayah mereka, Ishak. Kemudian dalam Kejadian 33 ayat 4, melihat Yakub, akhirnya Esau kakaknya memeluk dan menciumnya. Sebuah terjemahan yang lain katakan Esau memeluk leher Yakub dan kemudian mencium lehernya. Leher yang selama ini dia mau patahkan karena dia ingin sekali untuk membunuh Yakub karena dendam yang dia sudah pendam selama ini. Kejadian pasal 33 ayat 10. Yakub merespon apa yang Esau lakukan kepadanya dan Yakub katakan, "Melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah." Ini bukan ucapan yang sembarangan diungkapkan oleh Yakub.
Sebelumnya Yakub memang sudah bertemu dengan Tuhan karena dia bergumul dengan Tuhan dan dia melihat wajah Tuhan. Di Peniel, Yakub memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dan kali ini, Yakub dimaafkan oleh kakaknya Esau dan mereka berbaikan kembali. Ada pesan yang sangat dalam yang terkandung dalam kisah ini. Seseorang yang dengan rela dapat memaafkan musuhnya atau menghapus dendam yang selama ini sudah membuat mereka menjadi terpisah. Tindakan seperti itu akan membuat kita terlihat seperti Allah, minimal dalam hal karakter, karena Allah Maha Mengampuni. Di dalam Kejadian pasal 34, akhirnya Yakub berpisah kembali dengan Esau, dan kali ini Yakub tiba di tanah Kanaan. Yakub membeli sebidang tanah dan kemudian dia mendirikan sebuah mezbah. Hal ini menunjukkan iman dan kesadaran Yakub tentang betapa dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Yang Yakub inginkan hanyalah dia ingin menjalani hidup dengan kedamaian dan tanpa gangguan apapun yang dapat merusak kebahagiaannya. Tetapi yang terjadi adalah dia memperoleh kesusahan oleh karena perlakuan yang diterima putrinya yaitu Dina. Dan juga karena sikap kedua putranya Simeon dan Lewi berhubungan dengan perlakuan yang diterima oleh Dina. Di dalam Kejadian 34, Sikhem, anak Hemor, raja negeri Kanaan itu, menodai Dina. Tetapi kemudian dia berinisiatif hendak menikahi Dina karena cintanya kepada Dina. Ketika Yakub mendengar hal itu, tidak banyak reaksi yang diberikan oleh Yakub. Karena yang ada dalam pikirannya adalah dia hanya ingin hidup dalam kedamaian. Berbeda dengan Simeon dan Lewi. Ketika mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Sikhem kepada Dina, bahwa Sikhem menodai Dina, maka Simeon dan Lewi mengatur rencana untuk melakukan pembalasan dendam karena sakit hati mereka. Ketika Sikhem akan menikahi Dina, kemudian Simeon dan Lewi katakan, kalian boleh menikah dengan catatan semua laki-laki di negeri ini harus disunat. Kemudian perintah itu dituruti, tetapi pada hari yang ketiga, Simeon dan Lewi membantai seluruh laki-laki. Bahkan Hemor dan Sikhem pun mereka bunuh. Dalam kisah ini kita kembali melihat sebuah kebohongan dan penipuan. Seperti yang dilakukan oleh Yakub di waktu-waktu yang lalu. Walaupun Yakub telah bertobat dari kesalahan, tetapi kini ia mengalami kesedihan hati, kesusahan hati atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Perbuatan Sikhem memang tidak dapat dibenarkan ketika dia menodai Dina. Demikian juga dengan perbuatan Simeon dan Lewi yang seolah-olah mereka menjadi pembela Tuhan atas tindakan yang tidak benar. Perjalanan hidup seringkali tidak seperti yang diharapkan. Tetapi adalah penting untuk memilih tetap percaya dan bersama dengan Tuhan. Walau keadaan kelihatan semakin memburuk. Kemudian pelajaran berlanjut. Di Kejadian 35, setelah peristiwa yang memilukan hati itu, Tuhan memerintahkan Yakub untuk pergi ke Betel dan membangun mezbah bagi Allah di sana. Kemudian Yakub merespon. Dia memerintahkan kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama-sama dengannya agar mereka mentahirkan diri, mengganti pakaian, dan menyingkirkan semua berhala-berhala yang ada pada mereka. Kuasa Tuhan bekerja ketika itu. Tindakan Simeon dan Lewi tidak mendapatkan balasan dari orang-orang di sekitar mereka karena Tuhan menunjukkan kuasanya. Setelah semua peristiwa itu, Tuhan kembali mengingatkan kepada Yakub tentang janjinya dan tentang namanya yang sudah diubah menjadi Israel. Kemudian pelajaran minggu ini berakhir di pasal 35. Pasal 35 ada 3 peristiwa yang saling terkait, yaitu ketika Benjamin lahir, kemudian Rahel mati, dan juga Ruben berbuat hal yang tidak terpuji kepada Bilha, gundik Yakub, ayahnya.
Rahel melahirkan Benyamin dengan kesusahan yang sangat payah. Di Efrata, di Bethlehem. Pikiran kita dibawa kepada kota Daud ini, tempat yang nantinya Mesias akan lahir. Ada satu pelajaran yang perlu kita lihat dari pelajaran kita minggu ini. Tokoh-tokoh yang kita pelajari ini bukanlah orang-orang yang paling baik hatinya. Namun, terlepas dari itu semua, kehendak Tuhan akan terpenuhi melalui keluarga ini. Tidak peduli betapa kacaunya mereka. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah kiranya kita mendapat berkat rohani dari pelajaran ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.